Shalom. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena cinta kasih Tuhan, saudara boleh datang pagi hari ini untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Bukan karena gagah juga buat saudara, tapi saya percaya oleh karena kekurangan Tuhan, saudara boleh tetap dalam keadaan sehat selama 1 minggu. Tuhan sudah memberkati saudara, sudah Tuhan boleh mengizinkan saudara boleh hadir ke tempat ini untuk mencintai nama Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat dan syukur. Oleh karena pengorbanannya, saya dan saudara boleh diselamatkan dari dosa. Dan juga sebentar kita akan memperingati satu karya luar biasa daripada Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Dan kita mau angkat pujian bagi Dia segala pujian dan hormat. Karena hanya bagi Dia lah kita memberikan segalanya dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya Yesus. Pujian ini berkata, ya Yesus telah mati bagiku, ya Yesus telah bangkit bagiku. Dia mengangkat saya dan saudara untuk menjadi anak-anaknya. Apapun beban saudara saat ini, saya percaya bila Tuhan yang senantiasa meringankan semuanya. Karena saya percaya bahwa kehidupan kita yang berdosa telah ditebusnya lunas di atas kayu salib. Bukan oleh karena usaha saudara, tapi karena kasihnya, karena cintanya bagi saudara dan saya. Bila kita mengangkat pujian ini dengan penuh iman, katakan, ya Yesus telah mati bagiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya Yesus telah mati bagiku.
Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, kami boleh layak saat ini Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, kami melakukan semuanya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, segala umat Tuhan yang boleh hadir di tempat ini saat ini Tuhan. Kami membawa kerinduan kami Tuhan, untuk juga mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah Engkau yang membentuk kami Tuhan dari hari ke hari Tuhan, untuk semakin serupa dengan Engkau ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, jika kami mengandalkan Engkau Tuhan, jika kami boleh ada di dalam anugerah dan kemurahan kasih Tuhan. Saat kami tidak mengandalkan kekuatan kami Tuhan, saat kami bergantung hanya kepada Engkau saja Tuhan, maka kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan, Kau memberkati umat-umat Tuhan yang di tempat ini, juga yang dalam perjalanan Tuhan. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan senantiasa menyertai umat Tuhan. Tibakan juga tempat ini dengan selamat, untuk berkumpul tempat ini untuk memuji-mujikan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji-mujikan nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan untuk duduk kembali. Kebaikan Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Bagaimana saya merasakan bahwa kemurahan selalu dicurahkan bagi saya. Bahkan di saat saya merasa sendiri di perantauan, Tuhan selalu ada bagi saya. Karena kasih-Nya, karena kebaikannya, juga yang paling terutama adalah damai sejahtera yang telah diberikan Tuhan kepada saya. Karena itu kita mau jalan bersama Dia, karena Dialah satu-satunya penolong dalam kehidupan saya dan saudara. Saya bantu bagi berdiri, kita mau menyanyikan lagu ini kembali dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat karena Tuhan untuk Anda, bukan saya dan saudara saat ini. Hidup bukan
untuk duduk kembali dengan Tuhan. Saya bersyukur tempat ini Bapak Gembala juga Bu Gembala boleh mempercayakan satu pelayanan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Bagaimana saya di Lombok, sedikit sharing. Saya beribadah cukup kesulitan, luar biasa karena saya tahu di sana saudara kita sangat fanatik sehingga gereja pun hampir tidak ada di map maupun di Google mau dicari. Biasanya Bang Google kan paling tahu segalanya. Saya tanya, Bang Google di mana gereja GBDI, tapi tidak ada jawaban. Tapi saya percaya ketika itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong saya rindu di saat saya rindu untuk beribadah. Tuhan tolong saya pertemukan dengan seseorang sehingga saya boleh mencari gereja tersebut. Dan puji Tuhan saya dapat gereja di mana saya boleh beribadah. Dan luar biasanya juga jaraknya cukup jauh, tapi saya penuh dengan sukacita untuk menjalani semua itu karena saya rindu juga untuk dapat beribadah seperti saudara tempat ini. Kasih Allah melingkupi saya, kasih yang luar biasa yang ada bagi saudara juga bagi saya. Bila kasihnya senantiasa tetap melekat dalam kehidupan saudara dan saya, baik susah maupun senang, Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Haleluya Yesus. Rindu saya selama
Kita telah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebentar kita mau persiapkan hati, jiwa, tubuh juga pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh terbukti. Yang benar, kasih Tuhan sangat terbukti bagi saudara juga saya untuk melalui setiap gejolak, setiap badai dan kehidupan ini. Seperti kasih bersyukur
Karena kasih-Mu lah Tuhan yang menyebabkan kami boleh ada sampai saat ini. Sungguh suatu kemurahan Tuhan yang besar yang kami rasakan Tuhan. Dan biarlah haleluya malam pagi hari ini kami boleh buka hati kami kepada Maru, karena hanya melalui firman-Mu Tuhan kami boleh dikuatkan, kami boleh dipuaskan, rohani kami boleh bertumbuh Tuhan, iman kami juga boleh bertumbuh, dan semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pujilah Tuhan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur kalau sampai saat ini kita boleh ada di dalam kasih kemurahan Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita hampir setengah tahun menghadapi menjalani kehidupan kita di tahun 2021. Ya, dan juga kita sudah 1 tahun lebih ya, beberapa bulan 1 tahun lebih menghadapi COVID ini. Puji Tuhan saudara, dan kita tetap bisa bertahan. Sungguh suatu luar biasa saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu bagi yang kena COVID, bagi yang meninggal karena COVID, apakah kemurahan Tuhan tidak berlaku di dalam kehidupan mereka? Tetap berlaku di dalam kehidupan mereka. Mari kita tetap mengimani bahwa Roma 8 segala kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu bagi kita yang mengasihi Dia. Gitu ya maksudnya ya, itu kita tahu bahwa sekarang Allah itu bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan saudara ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, di dalam sunatan-sunatannya Rasul Paulus seringkali menganjurkan kita untuk bermegah. Ya, ada bermegah di dalam pengharapan, ada bermegah di dalam kesengsaraan. Ya, ada bermegah di dalam kelemahan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kemudian bermegah atas salib Kristus, juga bermegah atas umat Allah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini, kata bermegah itu, megah itu berarti tampak mengagumkan karena besarnya, karena indahnya dan sebagainya. Kata bermegah itu juga berarti gagah kulit, gagah kuat, mulia, masyhur, dan juga berarti bangga. Itu kata bermegah, kata megah. Bermegah berarti saudara yang kasih dalam Tuhan mempunyai sifat megah, mempunyai sifat bangga. Jadi kalau kita lihat di sini, Rasul Paulus senantiasa menganjurkan kita bermegah dalam pengharapan. Bermegah dalam pengharapan itu berarti kita bangga atas pengharapan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bangga atas pengharapan yang Allah kerjakan melalui karyanya di kayu salib itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pengharapan yang bagaimanakah yang diberikan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kalau kita berbicara tentang pengharapan, kalau berbicara tentang kalau manusia berbicara tentang pengharapan, maka pengharapan yang diberikan itu hanya sebatas sampai di dalam kehidupan kita saja, selama kita ada di dunia saja. Itu pengharapan yang diberikan oleh manusia, hanya sebatas sampai dunia, sampai kita ada di dalam, selama kita ada di dunia itu. Setelah kita tidak ada lagi, ya sudah. Setelah dia tidak ada lagi, ya sudah. Maka pengharapan janji yang diberikan kepada kita, yaitu juga tenggelam dengan katakanlah meninggalnya
meninggalnya yang memberikan pengharapan. Tetapi kita lihat di sini kematian Yesus di kayu salib dan kemudian kebangkitannya disusul dengan kebangkitannya itu memberikan pengharapan di masa yang akan datang. Orientasinya pengharapan itu adalah di masa-masa kehidupan kekal. Di masa-masa setelah kita mengalami kematian, setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan apakah yang diberikan oleh Yesus? Yang pertama, pengharapan atas kebangkitan tubuh kita. Sebelumnya kita baca Roma 5 ayat yang kedua. Roma 5 ayat yang kedua. Saya harus semuanya bagi berdiri. Roma 5 pasal yang kedua. Kita baca. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Terima kasih, silakan duduk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Berarti kita berdiri berdasarkan kasih karunia dan bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup yang berpengharapan itu diberikan oleh Yesus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Ada hari esok berarti apa? Ada pengharapan. Pengharapan bukan saja selama kita hidup di dunia, tetapi pengharapan itu diberikan setelah kita juga meninggalkan dunia. Intinya surga diberikan secara cuma-cuma, apalagi kebutuhan kita di bumi. Mari kita lihat pengharapan akan kebangkitan tubuh kita. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai 22. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai 22. Dapat semuanya saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sengaja saya langsung tuliskan di sini supaya tidak terlalu buka banyak Alkitab di bag saya ya, supaya memudahkan saya. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tolong tampilkan ayat yang ke-22. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, sebagai yang perdana dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa kebangkitan yang dialami oleh Yesus Kristus itu juga merupakan satu pengharapan bagi kita semua, bahwa kita yang mati di dalam Yesus Kristus, kita akan dibangkitkan kembali, dan kemudian kita akan hidup di dalam kehidupan kekal, bukan di dalam kematian kekal itu saudaraku. Ada pengharapan atas kebangkitan tubuh kita.
Masih ingat dengan ayat yang sering saya bawa, saudaraku, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Pada waktu sangkakala dibunyikan, kita semua yang mati, 1 Tesalonika 4:13. Kita semua yang mati di dalam Tuhan, maka kita akan dibangkitkan. Dan kita yang masih hidup, kita akan diubahkan. Ya, selanjutnya kami tidak tahu, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Perhatikan, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara, menghadapi kematian keluarga kita, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan, kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang lain, orang-orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Karena orang yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus itu memiliki pengharapan. Mereka yang mati di dalam Yesus Kristus itu masih memiliki pengharapan. Ada pengharapan yang diberikan oleh Yesus bagi kita yang mati di dalam Dia. Ada rasa duka cita, memang. Ada rasa duka cita yang dialami pada waktu kematian dari ibu saya beberapa waktu yang lalu. Tapi saya lihat ada suatu pengharapan yang diberikan. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-14, yaitu pengharapan yang bagaimana? Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Ayat 15. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Kita lihat di sini ada satu pengharapan, yaitu kita akan dibangkitkan. Pada waktu sangkakala dibunyikan, tuh kita yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan, dan kita yang masih hidup itu kita juga akan tubuhnya akan diubahkan dan menyongsong kedatangan Yesus yang kedua di awan-awan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah pengharapan yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang mati yang bisa memberikan pengharapan yang demikian. Hanya Yesus yang mati dan dibangkitkan dari antara orang mati itu memberikan pengharapan bahwa aku yang percaya atas karya Yesus di kayu salib, aku juga akan dibangkitkan suatu kali kelak untuk dapat menerima hidup kekal, untuk dapat menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sungguh luar biasa, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan akan kebangkitan tubuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini, itu kita mati, tubuh kita ini akan hancur juga oleh karena pembusukan yang terjadi. Tidak. Tetapi suatu saat tubuh itu akan dibangkitkan. Kita yang dibangkitkan akan memiliki tubuh yang baru, dikatakan tubuh kemuliaan itu. Dan kita yang masih hidup pada waktu Yesus datang kedua kali, maka kita juga akan tubuh kita akan digantikan, diubahkan di dalam sekejap, memiliki tubuh kemuliaan itu. Tubuh fana kita hilang dibandingkan dengan tubuh kemuliaan. Saudaraku, kenapa? Karena kita percaya, karena kita berpengharapan bahwa kita akan dibangkitkan, karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada pengharapan atas kebangkitan tubuh ini. Begitu kita mati, bukan ending, bukan akhir dari segala sesuatu hidup kita. Tidak. Tetapi percayalah, berpengharapanlah bahwa suatu kali kelak kita akan dibangkitkan.
Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Semalam saya mendapat kabar berita yang cukup membuat saya nggak bisa tidur, saudara ya. Ada seorang rekan hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan karena COVID-19. Beberapa tahun yang lalu anaknya yang pertama meninggal karena jantung atau karena jantung. Jadi keluarga ini punya riwayat penyakit jantung. Suaminya mungkin 10 tahun yang lalu meninggal karena jadi sudah kena stroke selama 8 tahun dan kemudian baru meninggal. Ibu pendeta ini meninggal tadi malam, ya, meninggalkan 1 orang mantu dengan 1 orang cucu ya, dan 1 orang anak laki-laki. Begitu dikabari meninggal, anak laki-laki yang tinggal satu-satunya ini langsung telepon kepada kami, ya, tante, mami meninggal. Tangisnya pecah. Saat itu juga kami sedikit ikut pecah dalam tangis, sekalipun agak kami suarakan pada waktu itu karena saya melihat longsornya anak. Ya, tinggal dia dengan kakak iparnya, dengan mbak iparnya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Secara manusia berat memang dia. Tapi saya yakin Tuhan akan berbicara di dalam hatinya bahwa dia memiliki pengharapan. Maminya akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain pada waktu sangkakala itu dibunyikan. Saudara itu jam 9, saudara. Jam 12 malam WA berbunyi lagi, WA double. Jadi ini persekutuan hamba-hamba Tuhan. Saya masih ingat kemarin tanggal 6 April itu ibu ini dan anak ini, Gio ini, jadi singer di sini waktu 50 tahun pelayanan, peringatan 50 tahun pelayanan dan pengembalaan dari Opa. Ya, itu jam 12, jadi kalau meninggal jam 9, jam 12 terima bulik dari anak ini, jadi kandung dari ibu gembala ini meninggal juga karena COVID. Saya kira lengkap sudah kamu Gio. Kami hanya bisa apa? Kami hanya bisa berdoa buat dia. Ada duka cita yang dialami oleh anak ini, oleh Gio ini, saudara yang kasih Tuhan. Tapi kalau dia boleh melihat bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus, bahwa mereka yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan satu kali kelak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berdoa buat keluarga besar dari saudara Gio ini, saudara. Ada kebangkitan tubuh. Kalau ada gereja lain yang ada gereja yang mengajarkan tidak percaya atas kebangkitan tubuh ini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, berarti saudara apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus itu sia-sia. Tapi mari kita percaya, kita memiliki pengharapan ada kebangkitan tubuh. Tubuhmu akan dibangkitkan, saudara yang di dalam Tuhan Yesus. Saya tidak bisa memprediksi bagaimana tubuh kebangkitan itu, tubuh kemuliaan itu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Apakah tubuh kemuliaan yang saya miliki besok itu bentuk saya slim seperti siapa nanti, atau tubuh kemuliaan saya seperti sekarang ini? Saya tidak tahu. Tetapi yang pasti bahwa tubuh kemuliaan itu berbeda, tubuh kebangkitan itu berbeda dengan tubuh jasmani ini. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bermegah dalam pengharapan karena apa? Karena kita
bisa merasakan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kita baca dalam Efesus 1 ayat 18 sampai 20. Efesus 1 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Efesus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Baik, kita lihat di dalam ayat 18 dan 19, bagian yang ditentukan oleh orang-orang, bagian yang terkandung dalam panggilannya itu, pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilan Yesus Kristus kepada kita, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan yang akan kita terima. Kemuliaan yang bagaimana, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus? Kemuliaan yang luar biasa pada waktu kita menyongsong Yesus di atas awan itu, kita mengalami kemuliaan yang sama seperti Yesus. 1 Korintus 2 Korintus berkata bahwa penderitaan ringan yang sekarang ku alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan ku dapatkan, yang akan ku alami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, jadi kalau kita mengalami sengsara penderitaan yang ada ini, mari lihat bahwa ada kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita yang percaya kepadanya. Kemudian kepala kita terangkat ke awan, bayangkan terangkat, kalau saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, terangkat ke awan-awan menyongsong datangnya Yesus yang kedua kalinya. Kalau terangkat, berarti kira-kira semua orang bisa melihat terangkatnya kita pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Wow, orang-orang so ibu. Itu yang terlihat, saudara-saudara. Itu yang terjadi, di mana kemuliaan bersama datangnya bersama Yesus Kristus, dan kemuliaan di mana kita bersama-sama dengan Yesus memerintahkan dunia, mengadili dunia ini. Hari-hari ini dunia boleh mengadili orang-orang percaya. Hari-hari ini dunia boleh menganiaya orang-orang percaya. Tapi suatu kali kelak kemuliaan yang akan kita terima adalah bahwa kita akan mengadili mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Satu kehormatan, kemuliaan yang luar biasa yang kita dapatkan itu yang pertama, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus nanti pada waktu kedatangannya yang kedua, dan pada waktu kita mengadili orang bumi yang ada. Yang kedua, pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, itu betapa ayat 19. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kapan ini kita nikmati? Sekarang, pada waktu kita hidup di dunia. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang diberikan kepada kita. Ada kuasa yang diberikan
Pengharapan yang bagaimanakah? Pengharapan yang menyatakan bahwa betapa hebat kuasa yang boleh kita nikmati di dalam kehidupan kita selama kita menjadi orang-orang percaya. Kalau kita mengalami penderitaan, maka kekuatan kuasanya yang hebat itu, kekuatan kuasanya yang luar biasa itu boleh memberikan penghiburan, boleh memberikan kepada kita keteguhan hati, keteguhan iman untuk kita percaya pada Yesus Kristus. Betapa hebat kuasanya. Kuasanya itu yang mengiringi setiap hari kehidupan kita. Saat engkau bangun pagi, kuasanya yang hebat itu diberikan dalam kehidupan kita. Saat engkau menghadapi permasalahan di dalam rumah tanggamu, kuasa yang hebat itu diberikan sebagai satu pengharapan yang terkandung bagi orang-orang percaya. Saat engkau menghadapi permasalahan di dalam dunia bisnismu, kuasanya yang hebat itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang menyertai kita. Ada kuasa yang diberikan kepada kita semua. Oleh itu, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kenaikannya ke surga itu, Tuhan menjanjikan untuk memberikan kuasa. Kisah 1 ayat yang ke-8, tolong ditampilkan karena tiba-tiba ayat ini dan Kisah 1 ayat yang dan kamu akan menjadi dan kamu akan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa itu diberikan bagi kita untuk menyertai kita. Seberapa besar kau percaya atas kuasa itu, kuasa itu akan bekerja luar biasa. Kalau kau percaya kuasa itu boleh bekerja sepinggangmu, maka kuasa itu akan bekerja sesuai dengan percaya kita, akan bekerja juga seperti sebatas pinggangmu. Kalau kau percaya bahwa kuasa itu bekerja setelingaku, maka kuasa itu juga akan bekerja sesuai dengan percaya kita, sesuai setelinga kita. Kalau kita percaya bahwa kuasa itu melampaui kekuatan kita, maka kau akan masuk di dalam kuasa yang luar biasa itu, melampaui apa yang bisa dapat kita pikirkan. Bagaimana dengan percayamu? Pengharapan itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Betapa hebatnya kuasa yang kita berikan, yang kita terima di dalam kehidupan, di dalam Yesus Kristus. Ada lagunya Bapak Pendeta Awanda itu, almarhum, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasa Tuhan. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus Tuhan memberikan pengharapan bahwa betapa hebat kuasa yang menyertai kita. Itu harus dinikmati oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Bukan saja hamba-hamba Tuhan yang boleh menyatakan kuasanya di dalam kehidupan mereka, tetapi semua orang percaya harus dapat menyatakan kuasanya. Kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Dunia akan dikejutkan dengan pernyataan kuasanya di dalam hidup kita. Amin. Jangan putus pengharapan.
Jangan putus asa. Mari lihat ada kuasa yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan anak-anak kita, di dalam kehidupan bisnis. Bisnismu mungkin kecil, tokomu mungkin kecil, tapi kita bisa lihat betapa dahsyatnya Allah bekerja di dalam toko yang ada. Dijumuki orang entek-entek anak kuliah ya toko itu bisa mencukupi, luar biasa, bukan? Pekerjaanmu mungkin sebagai karyawan swasta yang tidak ada pensiunan di hari tuanya, tapi kita lihat nanti bahwa kita bisa lihat bahwa Tuhan memberkati, menyatakan kuasanya luar biasa. Itulah pengharapan kita. Efesus 1:18 dan 19 tadi tolong ditampilkan kembali. Mari saudara yang kasih, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Amin. Berpengharapan di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Mari terima saya panjangkan. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu Ku Yakin Kau Hadir di Sini. Ku menyembah. Haleluya. Petugas perjamuan mohon persiapkan diri. Haleluya. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Dia hadir di sini. Dia akan menjamah engkau dengan kekuatan kuasa-Nya. Rasakan kekuatan kuasa-Nya yang dahsyat itu di dalam kehidupan kita, dan kita akan mengalami mujizat Tuhan, pemulihan dan kesembuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kuncinya yang kedua.
yaitu merasakan hebatnya kuasa dalam hidupnya kita itu diberikan kepada kita. Sekarang tergantung kita, apakah kita mau menikmati kuasa itu. Haleluya. Kalau hadirannya ada di tempat ini, aku akan merasakan kuasa itu. Kuasa itu akan dinyatakan kepada engkau, dan engkau akan menikmati hidup di dalam kekuatan kuasanya. Mari kita nyanyikan lagu ini lagi, dan kita akan masuk di dalam doa. Ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Nanti Ibu Gembala masuk di dalam doa. Ku menyembah dalam kudus hadirat. Haleluya. Pada pagi hari ini
Coba kuduskan, sucikan kehidupan kami untuk dapat masuk di dalam perjamuan kudus-Mu ya Tuhan, persekutuan di dalam pemerintahan Kristus yang mau mengingatkan kami betapa Yesus mencintai kami, yang sudah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami, yang akan menumbuhkan cinta kami kepada Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Layakkan kami pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam perjamuan kudus ini, memberikan pengharapan yang baru, memulihkan keadaan kami, dan juga menyembuhkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Allah pun sungguh telah terbukti kita nyanyikan lagu ini. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, karena kasih seperti kasih. Bisa baca ayatnya terlebih dahulu dan dibuka. Kasih aku sungguh tak terbukti. Ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih. Mari saya akan sambil berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah hidupku, ku sembah kau. Bersyukur akan roh hidup. Bapa di surga, di tangan kanan kami ada roti yang melambangkan tubuh-Mu ya Tuhan. Bapa, sebentar kami akan masuk di dalam haleluya perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan, layakkan kami dapat menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, sehingga pengendapan janji-janji-Mu boleh kami rasakan, dan juga boleh kami masuk di dalam persekutuan dengan penderitaan kepada dengan Engkau ya Tuhan, dan semuanya boleh mendatangkan kemuliaan kebesaran nama-Mu dan memberikan kekuatan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan. Angkat cawan. Sesudah itu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dalam perjamuan kudus ini Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali. Nyata sekali kuasa-Mu meneguhkan kami, kuasa-Mu menguatkan kami, memulihkan dan juga menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bekerjalah terus di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau nyatakan terus kekuatan kuasa-Mu itu di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Dan dunia boleh heran atas pernyataan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas kami semua pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau menyertai kami dan melindungi kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, memberikan kasih karunia-Mu, serta menghadapkan wajah-Mu dalam kehidupan kami semua. Dan damai sejahtera-Mu menyertai kami sekarang sampai Maranatha. Tuhan, Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.